sesi ujian. Yang pertama sampaikan bahwa ini memperkahwi bahwa Dr. Dadang Musa Subana nanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua Pimpinan Sidang Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Duan yang sangat terpelajar dan saya hormati, para penguji, promotor, Koko, Prof. Dani dan Prof. Hasan yang amat sangat saya hormati dan amat sangat terpelajar, serta oponen ahli Bapak Dr. Haji Nin, Bapak Ibu Dr. Haji Dedan yang amat sangat terpelajar, serta Profesor Saudara Hisam Ahyani, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu dari tertutup kemarin, ini PPT-nya sangat bagus, ya luar biasa. Jadi dari sisi tampil PPT sepertinya layak lah. Jadi yang kedua dari sisi masukan baik judul maupun konten sudah nampak terlihat ada perbedaan. Tapi dalam konteks hari ini tentu tidak terlepas adanya ingin penajaman, mengeksplor lebih jauh tapi tidak banyak. Mudah-mudahan semakin kaya kalau belum. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah Indonesia ini sudah punya standar halal menurut sepengetahuan Prof. Baik, terima kasih pada Dr. Haji Dadang Musa Subana MAG yang amat terpelajar. Jadi untuk standar halal yang ada di Indonesia ini mengacu pada kewenangannya di Majelis Ulama Indonesia terkait halal seperti itu. Saya koreksi ya, mudah-mudahan jadi lebih baik. Di Indonesia itu sudah ada yang namanya IMTI atau Indonesia Muslim Travel Index. IMTI. Saya ulangi, di Kemenparekraf ya, Pak Sandiaga Uno. Di situ sekarang sudah ada yang namanya Indonesia Muslim Travel Index, dan di situ ada standarisasi. Kalau sebuah objek wisata mau menjadi halal tourism atau pariwisata halal, sudah ada kriterianya dan standarisasinya. Nah, saya ingin Pangandaran itu tadi sudah dijelaskan eksistensi Pangandaran, potensi Pangandaran, sehingga muncul Prometheus itu seperti itu. Nah, keinginan saya ini bisa nggak parameter-parameter optimalisasi dari potensi itu menggunakan standar ini? Karena sudah ada standar yang diproduksi dari Global Muslim Travel Index. Jadi Global Muslim Travel Index itu internasional. Terus Indonesia sudah punya. Nah, diturunkan ke Pangandaran standarisasinya sehingga muncul ada kata potensi, dan optimalisasi itu sepertinya kan lebih bagus menggunakan standar itu. Standar IMTI. Jadi kalau MUI sebenarnya terlalu global. MUI bisa lebih dispesifikkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 108 tentang pariwisata halal. Gitu. Baik. Komentar. Baik, terima kasih pada Dr. Dadang Musa Subana yang amat terpelajar.
Jadi memang di GMTI atau Global Muslim Travel Index sebagai acuan skala internasional, kemudian di IMTI juga menjadi indikator daripada pariwisata halal di Indonesia khususnya seperti itu. Kebetulan di tahun 2023 Indonesia memiliki meraih ya, prestasi di poin pertama, peringkat pertama, berbeda dengan tahun 2022 peringkat kedua ya, walaupun poin antara Malaysia dan Indonesia itu sama ya, ini 17, ini versi GMTI tahun 2023 seperti itu. Jadi indikator daripada pariwisata halal yang ada di Indonesia acuannya di IMTI itu tadi, Indonesia Muslim Travel Index seperti itu. Baik, yang kedua ya. Yang kedua ini dari sisi historis sejarah. Historis, no. Kapan mulai muncul istilah pariwisata halal? Zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin atau Turki Utsmani sini? Ada nggak? Itu mulai kapan? Jadi di sejarah pariwisata halal, kalau mengacu dengan ayat Al-Quran, itu sebuah anjuran untuk rihlah, untuk penyegaran seperti itu. Kemudian dalam secara historis itu terkait hasil rapat di Arab atau Turki, saya lupa itu bro, mohon maaf. Itu awal cikal bakal dari halal tourism seperti itu bro. Halal turisme dulu atau LKS dulu yang muncul, pembuka keuangan syariah dulu istilah itu, atau halal turisme dulu? Halal tourism dulu sepengetahuan kami. Cukup Pak Ketua. Terima kasih kepada Bapak Dr. dalam sesuatu sakit. Mungkin dipersilakan pada Ibu Direktur dan juga Terima kasih pimpinan sidang, ketua promotor, co-promotor dan representasi tim besar, kemudian para yang saya hormati. Romo Fendus, ada dua hal yang saya akan tanyakan. Setelahnya saya membaca dan juga mendengarkan paparan dari Romo Fendus bahwa ada 3 dimensi pariwisata halal di Pangandaran. Optimalisasi dan tentu adalah orientasinya halal semula. Yang jadi pertanyaannya, apakah orientasi halal itu termasuk kepada karakter bisnis syariah atau wirausaha syariah? Baik, terima kasih untuk pada yang terhormat Dr. Adeda Zubaidah yang amat terpelajar. Saya berusaha menjawab terkait orientasi bisnis syariah atau bisnis Islami dalam halal tourism. Itu adalah halal dalam artian pelaksanaan promosi atau dalam hal pelayanan kepada wisatawan atau pengunjung yang datang di Kabupaten Pangandaran seperti itu. Jadi lebih kepada berorientasi kepada etika Islam seperti itu, etika bisnis syariah seperti itu, bro. Terima kasih. Satu lagi, ini daftar pustaka itu sangat tebal sekali ya. Dari halaman 505 sampai kepada 539. Yang ditanyakannya sederhana saja. Kitab yang dipakai rujukan apa dalam penelitian optimalisasi halal? Di optimal. Ya. Silakan.
Salah satu rujukannya adalah I'lamul Mu'allimin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana teori tahoyuril fatwa bil azminah amkinah wal awaid seperti itu, bro. Salah satunya itu, sebagai rujukan kitab Baboniyah seperti itu. Saya kembalikan Pak Cuk. Terima kasih. Barangkali berikutnya akan disampaikan oleh Prof. Nabi Suhaimi Al-Bani. Silakan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Saudara Prof. yang bisa saya teruskan. Boleh minum dulu apa? Oh ya, baik. Izin, Prof. Baik. Masih ada pandangan sebagian masyarakat kalau wisata itu jauh dari nilai ibadah. Ada ya gitu ya? Ya. Bagaimana saudara menjawab itu? Jadi baik, terima kasih pada yang terhormat Dr. Ending Salahuddin terkait pemahaman wisata ya, seperti itu. Jadi memang minimnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Pangandaran terkait konsep pariwisata halal itu memang masih minim ya, sehingga perlu adanya sosialisasi dan juga regulasi secara khusus oleh pemerintah setempat terkait apa itu konsep pariwisata halal atau pariwisata syariah seperti itu. Salah satunya juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Pangandaran seperti itu. Baik, ini penting ya, karena implementasi wisata halal itu mesti didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat lokal itu ada yang resisten, menolak gitu ya terhadap kebijakan itu. Dan saya kira pemahaman dan sosialisasi menjadi sangat penting. Yang kedua tadi saya lihat ayat-ayat yang dibacakan tidak muncul ayat wisatanya. Saya sudah menyampaikan dulu ya, coba dipahami surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan fil ardi famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Itu ya, ilaihi nusyur. Nanti dimasukkan gitu ya. Dia Allah yang menjadikan bumi dengan mudah dilalui, ditumbuhkan. Karena itu famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Lebih ya, relevan gitu. Ya. Satu lagi, gagasan apa yang Anda ingin kontribusikan melalui penelitian ini untuk meningkatkan wisata halal di khususnya di Kabupaten Pangandaran? Baik, terima kasih. Saya berusaha menjawab terkait gagasan yang ditawarkan. Salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip pelayanan Islami seperti itu. Salah satunya dalam hal etika pelayanan Islami, antara lain prinsip etika selalu menyampaikan yang benar, kemudian etika dapat dipercaya, kemudian etika keikhlasan, kemudian ada yang lebih bagus itu di ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi lebih kepada digitalisasi seperti itu, Bro. Bagaimana dan melalui apa gagasan itu akan Anda tawarkan, gitu ya, akan Anda lakukan? Baik, saya harapkan diregulasi secara implisit daripada turunan RIP yang ada di Kabupaten Pangandaran, satunya melalui regulasi sebagaimana konsentrasi atau jurusan saya di hukum Islam seperti itu, Prof. Ya, nanti disertasi ini sampaikan ke
Pak Bupati ya. Ya, siap. Dan langkah-langkah konkret untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan wisata alam Pangandaran sehingga nanti masuk dalam regulasi dan diimplementasikan, tidak sekedar gagasan saja. Saya kira itu signifikansi salah satu yang terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Haji Bijoy dilanjutkan oleh representasi jurusan silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang akan kesempatan kepada saya untuk memberikan respon atas disertasi ini. Pada kesempatan ini saya hanya 3 saja ya yang konfirmasi saja. Di dalam naskah ini halaman 304 sampai 320 itu menyampaikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ya. Di situ ada kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, ihsan, dan pertanggungjawaban. Tapi kemudian di dalam pembahasan ke bawahnya itu tidak takluk ya, kalau bahasa itu tidak dikaitkan, yaitu tidak terkait. Mestinya itu kesatuan, prinsip etika bisnis Islam itu misalnya kesatuan. Apa kaitannya dengan pengandaran? Keseimbangan apa yang dikaitkan dengan pengandaran? Jadi setelah menyampaikan 5 prinsip tersebut, ya, kemudian langsung kepada para wisata Pangandaran. Mestinya itu kan udah kaitan. Coba gambarkan itu, apa kaitannya 5 prinsip itu dengan optimalisasi para wisata halal di Pangandaran. Baik, terima kasih pada yang terhormat Profesor Hasan Bisri yang mengatur belajar. Jadi terkait prinsip-prinsip etika bisnis Islami tersebut ketika disandingkan dengan maqasid syariah seperti itu, Prof. Jadi di hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul nafas, ya. Kemudian lahir atau tahoyur kepada pelayanan Islami seperti itu, Prof. Jadi melahirkan pelayanan Islami sebagaimana ditawarkan oleh Abdullah Hanafi dan Hamid Salam seperti itu, Prof. Etika keadilan dan sebagainya. Ini ya, ini mestinya ya ini dari 5 ini kalau dalam bahasa Munafik itu ada takluk ya, ada taklukan ya ini, ada domir, ada talika, ada isyarah ya, jadi itu terkait. Ya. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam fatwa MUI itu ada namanya wisata syariah ya. Ada wisatanya, ada halal, tapi saya yakin prinsipnya sama. Kalau wisata syariah ini kan meliputi 4 aspek ya yang harus diperhatikan. Potensinya ada atau tidak di Pangandaran itu. Misalnya lingkungan, apakah dia itu merusak lingkungan atau tidak? Dulu waktu terjadi tsunami di Pangandaran itu banyak pohon kelapa sudah tidak ada, sehingga tsunami itu keluar. Padahal itu pohon kelapa itu penting gitu untuk menjaga tsunami ya, sehingga air itu kembali lagi. Itu kata ahli lingkungan begitu ya. Ini bagaimana ini? Ada nggak potensi itu merusak alam ya itu Pangandaran? Yang kedua yuridis ya. Yuridis itu ada yuridis formal ya. Misalnya aspek-aspek sosial ya, aspek agama, aspek adat itu. Ya. Saya dengar itu di sana itu setiap pariwisata itu sering menyembelih sapi ya. Kemudian sapi itu dibawa ke mana itu ke tengah, kemudian dianggap sebagai sesuatu untuk menghilangkan dari lain ya. Nah ini kalau misalnya ini berpotensi atau tidak itu, padahal kalau di fatwa MUI itu kan menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kebid'ahan, menghilangkan kemaksiatan. Ya itu ya. Itu juga itu bisa atau tidak begitu ya.
Kemudian yang berikutnya fasilitas. Kalau apakah mungkin atau tidak itu fasilitasnya itu dipisah ya. Kemudian hotel-hotelnya juga dipisah ya. Kemudian diketahui tempat-tempatnya. Kemudian tempat pijat. Kan hotel itu kan biasanya tempat pijat ya. Divisi. Tapi kemarin waktu di Malaysia ini ya dengan Pak Wadir ini semuanya ini sholawat terus itu saya barusan ini. Nah ini nih yang perlu dilihat kenapa pimpinan sidang ini setiap hari setiap malam itu hotel ini baru kali ini saya itu mendengarkan sholawat. Asmaul Husna itu terusan ada nggak Pangandaran begitu? Ya. Begitu masuk ke dalam itu mengaji gitu. Saya pikir potensinya susah ya itu yang begitu. Kemudian di pinggir laut itu di sana ngaji, sholat isya bareng-bareng itu pada banyak orang bule. Saya pikir apa di Pangandaran begitu atau tidak hotel-hotelnya? Langkawi itu bagus, saya pikir saja Pangandaran begitu jauh. Itu saya baru sekali selama hidup saya ini masuk ke hotel. Di hotel itu di ruang Asmaul Husna. Ya itu coba ada nggak di Pangandaran Husna? Nggak ada kan ya? Belum. Dan laki-laki perempuan itu. Nah itu ya itu. Nah itu potensi itu ada atau tidak menurut Pak Isam ya ke depannya itu. Yeah. Dulu saya waktu mendengarkan dari Pak Gubernur sebelumnya ya Pak Ahel itu kebetulan dengan almarhum Bapak kami ya dari Darussalam itu menginginkan itu pariwisata soleh di sana. Ya, membangun pariwisata yang soleh sama aja lah dengan saya ini. Tapi belum optimal ya keberhasilannya. Nah, ini kira-kira wisata itu yang halal, thayyiban yang saya sebutkan tadi mengandung aspek ya, aspek kesehatan atau budaya. Karena itu kalau menurut saya sudah masuk teologi. Kalau tidak membuang daging atau kepala sapi itu maka akan kiamat di situ Pangandaran ya. Kena tsunami, kena apa lah musibah ya. Coba bagaimana menurut Pak Isam? Baik, terima kasih pada Bung Uji. Saya akan berusaha menjawab terkait potensi yang sudah disebutkan tadi. Itu memang bisa dijadikan sebagai pelayanan Islami sebagai pelengkap seperti itu. Jadi kalau di rihlah atau berwisata itu kan salah satunya penyegaran, kemudian terkait pelayanan dari hotel, kemudian semisal di tempat perbelanjaan seperti itu. Itu biasanya kalau di tempat perbelanjaan waktu di menjelang maghrib itu biasanya melantunkan sholawat seperti itu. Menjelang maghrib biasanya di tempat perbelanjaan juga mengumandangkan seperti itu gitu, sebagai penghormatan seperti itu. Kemudian terkait fasilitas hotel ya, terutama fasilitas yang ramah lingkungan, kemudian di situ juga menyediakan tempat ibadah ya. Kemudian terkait makanannya juga halal thayyiban seperti itu juga sudah ada di hotel-hotel di Pangandaran seperti itu, Prof. Terima kasih. Ini ya terakhir dari regulasi ya yang dibuat dari tingkat undang-undang ya menteri sampai ke bawah pada itu ada atau tidak itu yang mendukung terhadap pariwisata halal? Kalau saya lihat di sini nih betul-betul pariwisata yang tadi memisahkan mana yang mengandung kemaksiatan, mana yang tidak mengandung kemaksiatan. Kalau saya lihat tadi ini tidak ada itu ya. Nah, ada nggak itu tuh? Ada nggak kelihatan itu? Itu pariwisata secara umum aja itu. Ada nggak itu? Coba. Belum, Prof. Jadi secara implisit terkait regulasi pariwisata halal di Kabupaten Pangandaran belum ada, Prof. Ya, jadi saya begini, mengharapkan kepada bupati ya, kepada pemerintah, CJ. Ya, Pak CJ itu ada ini ya, ini undang-undang pariwisata, undang Perbup ya. Perbup salah. Kemudian tadi oleh rekan saya ya Pak Dr. Dadang itu
itu ada ininya standar apa standarnya, standar hotelnya ya. Kan biasa kalau di hotel itu kan ada sudah standar ya, ada alkohol ya gitu, kemudian ada tukang pijit kan gitu ya, ada yang plus, ada yang min, macam-macam. Apalagi kalau iya itu biasa itu ukuran ya. Apalagi kalau bintang 5 itu pasti ada di atas itu ya, ada pemandunya. Apakah pemandunya ini harus pakai kudu gimana ya? Ya itu. Jadi ini yang begitu tuh ya. Tadi saya setuju tuh, ada standarnya ya dari Pak Dokter Dadang itu. Jadi harus ada begitu. Hotelnya ini kalau misalnya standarnya syariah bagaimana? KPI-nya standar syariah bagaimana? Tempat wajahnya ya itu tuh, rendangnya caranya bagaimana? Selama ini kan masih bersatu ya, bersama-sama ya ini teman juga berpotensi ya ini. Berpotensi. Apakah nanti terlaksana atau tidak? Mungkin itu ya itu luar, mudah-mudahan terlaksana ya. Ya itu. Baik. Itu saja mungkin Pak. Karena kalau bapak satu baik sebelum masuk di tim untuk saya menyampaikan beberapa hal ya. Saya tadi bilang tadi beberapa pertanyaan tidak begitu besar. Pak Hisam ini peneliti halal ya. Saya tanya nih kira-kira sudah berapa negara yang sudah dikunjungi? Gimana Prof? Sudah berapa negara yang dikunjungi? Sementara masih di Indonesia Prof. Belum. Jadi belum ke Singapura Belum. Paling pernah di seminar di Bucharest, Rumania, pernah di online seminar online pernah. Oh, online. Iya online. Maksudnya Kunjungan. Belum. Kalau saya kemana-mana negara bisa masuk di YouTube ada bisa kan? Baik. Kalau di negara Indonesia mana? Tempat wisata yang sudah dikunjungi? Di Jawa Barat di Al-Jabar, di Pangandaran, kemudian di Istiqlal, kemudian keluar Jawa, kan? Kalimantan, Sulawesi. Belum. Nah, NTB di. Jadi ini problem menurut saya. This is a problem about playing card atau harusnya gini, that took a lot of flying hours atau flying clock. Maksud saya jam terbang. Saya pernah dibimbing oleh seorang mobil. Jadi kalau Anda riset tentang mesin atau tentang Saudi Arabia, tentang Singapura, ya,